wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athul maqamal mahmud alladhi yaqbituhu fihi al-awwaluna wal-akhirun, amma ba'du. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini dimuliakan Allah di dunia, dimuliakan Allah di akhirat. Ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Lalu Nabi ditanya sahabat, siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama itu nasihat lillah, supaya manusia itu mengenal Allah dengan agama. Wa li kitabihi, supaya manusia mengenal kitab itu dengan agama. Wa li rasulihi, bagi rasul-rasulnya. Wa li a'immatil muslimina, nasihat bagi para imam. Wa ammatihim, dan agama itu nasihat bagi kita semua. Dalam agama kita Islam ada namanya asy-syari'atu. Yang kedua at-thariqatu. Yang ketiga al-haqiqatu. Yang keempat al-ma'rifatu. Asy-syari'atu, syariat, peraturan. Kalau orangnya mau sholat, ada syarat supaya sholatnya sah. Kalau dia sholat, ada rukunnya, ada yang membatalkan, ada yang sunnah, ada yang makruh. Kalau seseorang ingin berhaji, ada aturannya, kapan dia berniat, kapan dia tercatat sebagai orang yang ihram, apa yang dilaksanakan saat berhaji, apa yang dilaksanakan saat umrah, sebelum tahallul mulai berniat ihram, apa yang tak boleh dilaksanakan. Kalau dia puasa, puasa itu ada hukumnya. Niat kapan
yang membatalkan puasa apa saja, yang dimakruhkan dalam berpuasa apa saja, yang disunnahkan pada saat berpuasa apa saja. Itulah namanya syariat, aturan. Kita jangan stop di aturan, tapi naiklah ke tingkat at-thariqah. Semua aturan tadi dilaksanakan. Kalau sholat, sunnah yang kubuat, yang makruh ditinggalkan, yang rukun dijaga, bagaimana supaya khusyuk. Itulah thariqah mereka. Thariqah tidak bisa kalau tidak tahu aturannya. Maka syariat thariqah tidak bisa dipisah. Ada orang memisah syariat, tak penting fikih kulit-kulit, itu tidak benar. Asy-syari'atu peraturan dalam beragama, namanya syariat. At-thariqatu aturan itu dilaksanakan. Salat, puasa, zakat dengan sempurna aturan-aturannya. Kalau begitu orangnya berthariqah. Lalu kemudian yang ketiga adalah hakikat. Hakikat itu naiklah perasaan dalam beribadah. Sebetulnya saya sholat, saya puasa, tak bisa kalau tak diizinkan Allah. Hakikat itu memahami keadaan kita. Jadi hakikat itu keadaan, posisi kita. Kita sholat tadi harus lahirlah pemahaman syariat itu kita laksanakan berthariqah lagi. Dalam pelaksanaan thariqah itu kita sadari bahwa kita ucapkan Allahu Akbar karena diizinkan Allah. Berarti mengkoneksikan kita dengan Allah. Jangan pisahkan kita dengan Allah. Apapun yang bisa kita lakukan, semua karena izin Allah. Semua karena kehendak Allah. Kalau sudah sampai pada keyakinan seperti itu, maka hilanglah perasaan sayanya itu, hilanglah perasaan keangkuhannya itu, hilanglah perasaan kehebatannya itu, lalu naiklah ke posisi yang keempat, al-ma'rifah. Al-ma'rifah tingkat paling tinggi, puncak segalanya. Kenal betul dia dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la mawjud illallah. Tak ada lagi sebetulnya yang ada kecuali hanya Allah. Jadi kemakrifat ini sudah Allah semuanya. Nah, kita sebetulnya levelnya
masih di syariatnya kita, cuman mengkaji bagaimana supaya bisa kita terapkan syariat itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Dhariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kita ke manusianya. Jin gak nampak, janin gak nampak, jannah surga gak nampak, junun orang gila gak nampak fungsi akalnya. Jadi itu semua satu kata. Jin gak nampak jin, janan hati gak nampak juga hati, janin dalam perut ibu gak nampak juga itu, jannah surga gak nampak juga, junun orang gila gak nampak fungsi akalnya, dianggap gak berakal. Junun nanti di akhirat dibuat Allah berbuta. Jin tak bisa melihat kita, kita bisa melihat jin. Di dunia ini jin bisa melihat kita, sementara kita tak bisa melihat jin. Di masjid ini banyak jin. Kalau kita bisa melihat jinnya, gak muat di masjid ini. Maka dibuat Allah di dunia ini jin tak bisa dilihat manusia supaya leluasa dia beraktivitas. Kalau kelihatan jin padat, karena presentasinya dalam kajian akidah 1:10 itu, satu manusia 10 jin. Di sini banyak jin. Maka siapa yang tidur bingung jinnya memang. Wal insa manusia, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan liya'budun hikmahnya jin dan manusia itu menyembah. Dari ayat ini kita harus menanamkan di dalam hati bahwa orientasi hidup kita di dunia ini mengabdi. Orientasi hidup kita di dunia ini mengabdi kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimana cara mengabdinya? Semua bisa jadi pengabdian ke Allah. Sampai kepada tukang tambal ban pun kalau diniatkannya itu mengabdi ke Allah bisa. Yang penting jangan tanam paku sebelum tambal bannya. Itu jelas penipuan. Asal hari Jumat asal ada orang yang tambal ban gratis, dibuat si bapak 2 orang, selebihnya bayar. Nah itu bisa jadi pengabdian. Apalagi memang sholat, puasa, zakat. Wa qala ta'ala, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hambaku alladzina amanu, yang beriman. Hamba Allah ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang dipanggil oleh Allah yang beriman saja.
Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku ini bumi Allah. Yang kita bilang bumi kita, ini bumi Allah. Kalaupun kita punya tanah 100 hektar, punya Allah itu dikasih ke kita untuk mengolahnya, ditipan. Luas bumiku kata Allah. Fa iyaya fa'budun. Sebegitupun luasnya bumi. Fa iyaya fa'budun, yang pantas untuk kalian sembah hanya saya kata Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah. Hasibtu tuqa wal juda khairan tijaratin rabahan idza mal mar'u asbaha thaqilan. Disebut dalam syair, bisnis yang paling bagus, bisnis yang paling istimewa, at-tuqa wal juda, adalah ketakwaan dan kepemurahan. Rabahan idza mal mar'u asbaha thaqilan. Keberuntungan yang besarlah bagi siapa saja yang bertakwa dan pemurah. Takwa berarti orang yang menyembah Allah. Pemurah berarti dia meniru sifat kepemurahan Allah. Itu semua adalah tujuan hidup kita dalam mengarungi kehidupan ini, ya'budun, untuk menyembah Allah. Fa'alaika ayyuhal mu'minun, kata Syekh al-Imam Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, maka wajiblah bagi kalian, wahai orang yang beriman, waffaqakallahu bitafarrughi li'ibadati rabbika biqat'i ma yaqta'u anha minal qawati'. Semoga Allah memberikan taufik kepada kalian bagaimana supaya sibuk beribadah kepada Allah dengan meninggalkan segala apa saja yang menghalangi kita untuk mengabdi kepada Allah. Wa'lam anna al-ibadah, syariat, aturan, tariqah, pelaksanaan syariat itu ibadah. Wa'lam anna al-ibadata, ketahuilah kata beliau, ibadah itu la tasihhu biduni ilm, tidak sah kalau tidak didasari dengan ilmu. Wal ilmu wal ibadatu, ada orang sudah dikasih Allah ilmu, ada ilmunya, lalu dia beribadah. Wal ilmu wal ibadatu la yanfa'ani illa ma'al ikhlas. Ilmu tidak bermanfaat, ibadah tidak bermanfaat illa ma'al ikhlasi, kecuali disertai dengan keikhlasan. Belajar wajib,
dapat ilmunya, ilmu ini diamalkan, sudah diamalkan, harus dalam pengamalan disertai dengan keikhlasan. Fa'alaika bihi, maka kita di setiap melakukan apapun ikhlaskan kepada Allah. Apa itu ikhlas? Al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullah mengatakan, al-ikhlas, ikhlas itu ifradul haqqi fi ta'ati bil qasd. Salat kita, puasa kita, mengaji kita, ceramah ustaz, ifradul haqqi, murnikan tujuan semata itu kepada Allah dalam melaksanakan ketaatan itu. Bagaimana caranya? Hati kita ini bisa berubah. Itu maka disebut dengan qalbun. Ma summiyal insanu illa binasbi walal qalba illa annahu linqilabi. Kita disebut insan linasbihi karena ada sifat rupanya. Hati kita disebut qalbun linqiladihi karena cepat dia berubah. Cepat sekali. Karena cepat sekali hati itu berubah, maka kata Syekh Abdullah Al-Jardani, termasuklah di dalam sholat mohonkan ke Allah sebelum salam, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tambah lagi, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Tuhan, ya muqallibal qulub, yang maha pembolak-balik hati. Hati kita itu dibolak-balikkan oleh Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati kita, memang sifatnya berbolak-balik. Doanya tsabbit qalbi 'ala dinik, tetapkanlah hatiku ya Allah berpegang dengan agama. Nabi saja membaca itu di dalam sholat. Padahal hati Nabi yanamu 'ainaihi tanamu 'ainaihi wa la yanamu qalbuhu. Walaupun mata Nabi tertutup tidur, hati Nabi tidak pernah tidur. Tetap ingat ke Allah walaupun Nabi tidur. Kita matanya terbelah, gak nampak dia lagi kopi susu, karena pikiran melayang-layang. Nah, tak bisa kita seperti Nabi. Cuman pada saat sadar, jangan sempat hati kita lari dari Allah. Dan orang yang berthariqah, bertasawuf, tidak bisa diukur dia dengan penampilan. Bisa saja dia pakai celana jeans,
pakai kaos oblong, tidak pakai lobe, tapi hatinya, setiap detak jantungnya disertai dengan Allah, 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 Allah. Zikir ada jahar, zikir ada dengan qalbi, zikir ada zikir sir, zikir jahar, zikir dengan hati, zikir sir. La ilaha illallah jahar, Allah, 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 qul sir. Pakai celana jin kawan, tapi hatinya zikir. Yang satu serbannya panjang kayak Batman, tapi yang diingatnya dunia, 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 dunia. Hati itu antara kita dengan Allah. Maka dalam kajian ini sama-sama kita perbaiki hati kita. Ikhlas itu hanya kita sama Allah. Enggak ada orang yang tahu. Saya ikhlas 2 menit kemudian bilang ikhlas. Tapi kalau dia dalam hatinya disembunyikan, tahu Allah. Siapa beramal karena orang, syirik. Siapa tidak beramal karena takut dipuji orang, riya. Antara itulah ikhlas. وهو أن تقصد بطاعتك التقرب إلى الله دون شيء آخر. Kalau kata Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, dalam ibadah itu, dalam ketaatan itu hanya Allah semata tujuan. Makanya kalau ibu, bapak ingat-ingat semua lapas-lapasnya, di ujungnya selalu diucapkan lillahi, memurnikan supaya jangan ada dinas, lillahi wa nas. Antaksida, kita itu meniatkan bi'a'atika, dengan ketaatan yang kita laksanakan itu at-taqarruba ila Allah, semata-mata taqarrub ke Allah. Datang ke masjid ini taqarrub. Siapapun ustaznya, ada susu atau tidak ada susu, ada roti atau tidak ada roti, tidak pikiran. Taqarrub. Mau kemana ibu? Ngaji. Ngaji apa? Ngaji ini. Kenapa ngaji? Taqarrub. Disuruh Allah, disuruh Allah. Duna syai'in akhar, tidak ada yang lain. Walaupun pasti nanti ada yang lain, beda itu. Bapak ibu datang ke masjid ini, tujuannya taqarrub, jangan ada yang lain. Walaupun datang nanti di sini, pasti ada dikasih oleh Allah yang lain. Maka di hati sama semua datang ke sini. Niatnya beda. Min tasannu'in li makhluqin, bisa seseorang itu melakukan ketaatan karena tujuannya makhluk. Bisa jadi saya ada hajat sama bapak, kalau dia melihat orang rajin beribadah, minta tolong ke dia, dikasih. Udah urusan. Awit bisa bimahmadatin 'indan nas,
Kita lakukan ibadah, puasa, sholat, ngaji dan lain sebagainya supaya dipuji orang. Mahmadatin 'indan nas. Dipuji orang. Itu juga tidak boleh. Walaupun nanti kalau orangnya baik beribadah, tentu dipuji orang. Itu dipuji orang. Tapi jangan harap itu. Orang yang beribadah rajin dikagumi orang, tapi jangan tujuan kita itu sebenarnya halus perbedaannya. Karena yang halus-halus ini hanya dipahami oleh orang yang Allah kasih paham ke hatinya. Orang yang tidak dikasih paham oleh Allah anggap sama saja semua. Makanya orang kafir ketika dulu pada masa Nabi, orang-orang Islam jualan, Nabi berniaga, cari untung jualan. Lalu orang kafir biasa melakukan riba, cari untung juga. Apa kata mereka? Sama sebetulnya. Kita buat riba, nastazid, cari untung. Orang beriman itu pun jualan, yastaziduna, cari untung juga. Sama-sama cari untung. Turun ayat. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Jual beli halal, riba haram. Tak sama itu. Orang yang ngaji ke masjid ini niatnya taqarrub ke Allah. Nanti dia dikagumi orang, nanti dia dipuji orang, mulia orang. Tapi orang yang datang ke masjid ini mengaji supaya dipuji orang, memang orang memuji dia, orang menyanjung dia, tapi yang pertama dimuliakan Allah, yang kedua dihinakan Allah. Halus sekali ya. Halus. Masuk. Belum. Bohong buat. Au mahabbati madhin min al-khalqi. Senang dia kalau misalkan disenangi orang karena rajin beribadah. Au ma'na min al-ma'ani siwa at-taqarrub ila Allah. Atau selain dari taqarrub kepada Allah diniati dalam taat itu, dalam ibadah itu, maka itu hilanglah keikhlasan. Tapi jangan bilang-bilang orang ini ikhlas, ini enggak, ini ikhlas, enggak. Ini kita saja sama Allah. Tidak boleh menghukumi orang, tapi kita ukur diri kita. Saya ikhlas atau tidak? Niat. Innamal a'malu binniyat. Wa yasihu an yuqala. Bisa juga disebut kata Imam Al-Haddad dalam taqarrub ke Allah, dalam beribadah ke Allah, ikhlas itu tasfiyatul fi'li mulahadhatil khalqi. Apapun yang kita berbuat, lepaskan dari tujuan-tujuan yang sifatnya untuk manusia. Lillah. Saya tolong dia ini lama. Ya Allah, saya harap hidup. Tolong. Jangan sengaja dia nolong karena ada CCTV, karena ada kamera tersembunyi. Ya boleh.
beda itu. Itulah keikhlasan. Contohnya memudahkan paham. Ada orang-orang yang disuruh karena dulu dia ASN, disuruh untuk berbagi ke fakir miskin, tapi disorot di kamera, bawa beras, bawa telur dan gula dan minyak. Nah, rekaman. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Menteri Agama yang sudah melaksanakan ini, dan saya akan berbagi kepada saudara-saudara kita yang fakir miskin. Ayo saksikan, kalau dikasih itu orang. Tidak sama itu nilainya dengan kondisi seseorang bangun dia di hari Senin. Hayya 'alas shalah. Kedengarannya suara yang tadi. Dengar. Dikira masuk baptis sama sekali ya. Hayya 'alas shalah. Itu di kampung kami ada namanya Wan Fakih, orang baik di kampung. Begitu acara adatnya. Usianya sudah 80 tahun lebih. Baik sekali di kampung. Asal ada orang yang mau meninggal, mau jam 2, jam 3 dipanggil ke rumah, datang mengajari orang untuk mengucap la ilaha illallah. Meninggal dunia di saat Covid, itulah meninggal dia. Pergi dia ke rumah anaknya di Pekanbaru, sehat, nggak pulang lagi, meninggalkan kampung untuk selama-lamanya. Nah, itu Covid itu. Bangunlah Bapak, lupakan manfaat kita. Waktu sudah masuk. Bangun Bapak Ibu, lalu kemudian baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya Rabbi, alhamdulillah Engkau kasih kehidupan dosa. Siap-siap menuju masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di rumah ibu ada beras 10 kilo, ada telur ayam 1 papan, ada gula pasir 1 kilo, ada minyak goreng 1 kilo, bungkus dia. Tidak tahu orang, tak ada laporan ke dunia maya. Naik sepeda pergi ke gang yang di sana. Di sana ada fakir miskin, kasihkan dia. Tidak ada dikasih tahu orang. Beda dengan yang tadi. Sama yang dikasih, ketulusan itu beda. Itu makanya sholat sunnah kalau dalam fikih, walaupun tidak bisa kita amalkan, qobliyah, ba'diyah, sunnahnya di rumah. Itu sunnahnya, normatifnya kan, tapi nggak bisa dibuat. Sebetulnya kenapa itu fatwa ulamanya? Kalau di rumah lebih murni keikhlasan. Kalau di masjid ada yang menengok, bisa syirik, bisa iya. Nah, itu aja sudah. Tapi fakta dan prakteknya, saya dengan masjid dekat rumah, selalu di masjid saya. Tapi kalau misalkan fatwa itu tetap lebih afdal di rumah daripada di masjid. Kenapa? Karena di rumah
demi selamat dari riya. Kalau di masjid bisa ada riya, walaupun tidak dipastikan riya, bisa ada riya karena banyak orang yang menyaksikan. Nah, itulah tujuannya, bagaimana supaya kita dalam beribadah ikhlas, kita hanya kita dengan Allah. Apapun yang dibuat lillah. Kalaupun nanti dipuji orang, itu karena Allah sayang ke kita, digerakkan Allah bisa orang memuji kita. Ikhlaskan kepada Allah. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir ini dimuliakan Allah di dunia, dimuliakan Allah di akhirat. Hajat kita dipenuhi Allah di dunia, dipenuhi Allah di akhirat. Hati kita dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.